saya persilakan ekonom Indef, Mas Iksan Mojo, silakan. Sultan yang terhormat, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Jadi yang pertama itu, tadi Anda menyebut masalah restorasi pada sesi pertama tadi. Saya ingin coba mengorek lebih dalam. Restorasi yang Anda maksud ini seperti apa gitu. Baru yang kedua juga yang selalu menjadi pertanyaan dalam hati saya ketika Anda mengajukan diri untuk maju sebagai calon presiden. Mungkin modal popularitas Anda sudah miliki, tapi saya sampai sekarang belum melihat secara utuh kira-kira konsep ekonomi apa yang akan Anda bawakan dan membedakan Anda dengan para calon-calon presiden yang sekarang sudah ada gitu. Terima kasih. Baik. Kalau saya bicara masalah restorasi ya, yang Bapak tanyakan tadi yang punya hubungan dengan ekonomi ya. Saya punya pendapat begini. Bapak ekonom, saya bukan ekonom. Tapi saya punya pandangan begini. Apa bisa bangsa ini punya APBN yang juga untuk bayar hutang, untuk subsidi, sehingga untuk rutin, sehingga untuk pembangunannya kecil, ya, para pengusaha kita juga mayoritas collab. Apa bisa kita bicara pertumbuhan ekonomi sampai 9, 10, 11%? Saya kira tidak bisa. Ya, jadi 6,5% itu sudah mentok. Ini pendapat saya ya. Sehingga apa? Kita perlu restorasi itu adalah, ya, kita bisa membawa demikian bebas orang asing untuk investasi di Indonesia. Tapi kalau sudah untungnya ini 100% bisa dibawa keluar. Untuk bangsa ini, untuk negara ini mana? Oke. Jadi dengan kata lain Anda menginginkan adanya peningkatan pajak investasi. Misalnya, tidak hanya pajak. Oke, Anda untung 100%, ya, toh investasi Anda hanya untuk cari market dalam negeri, oke, yang 30% boleh kamu bawa, yang 70% harus tetap ditinggal di Republik untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Republik. Apakah yang seperti itu sudah Anda terapkan di Jogja misalnya, Pak? Ya nggak bisa. Wong itu harus sesuai dengan aturan undang-undang di sini. Nah untuk itu saya harus jadi presiden kan gitu. Saya menyambung satu hal tadi, masalah sehingga silakan orang asing boleh, investasi boleh, tapi bagaimana kita atur sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekarang yang terjadi sekarang, saya punya keyakinan belum sepenuhnya untuk itu. Oke, satu pertanyaan tadi masalah upah minimum tadi. Upah minimum di Jogja itu sekitar 586.000. 780.000 per 2008. Ini yang terendah di Jawa, Pak. Sementara pada saat yang sama tingkat inflasi di Jogja itu kalau saya lihat data termasuk yang tertinggi di Jawa gitu. Jadi dari dua rekam jejak ini Anda misalnya mengelola Jogja dengan penduduk sekitar 3-4 juta orang, tapi masalah upah minimum ini kelihatannya masih rendah gitu. Terus juga inflasinya juga masih tinggi. Dan bagaimana kalau dengan Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, begini ya Bapak. Bapak melihatnya jangan hanya 700.000 itu rendah. Kalau menurut ukuran Jakarta ya. Ya. Tapi Bapak jangan lupa 700.000 itu 85% dari kebutuhan minimum untuk hidup. KHL-nya itu paling tinggi di seluruh Republik. Lainnya itu maksimal hanya 82% dari KHL. Jogja ini sudah 85. Tapi masalah kemiskinan, angka kemiskinannya juga masih cukup tinggi, Pak. Lumayan memang yang daerah lain tidak lebih miskin daripada Jogja. Jadi sebagai perbandingan, sebagai perbandingan dengan angka nasional. Di Jogja kemiskinannya sekitar 17%, tapi di Indonesia nasional secara rata-rata itu masih 15,48. Tapi Bapak harus ingat, untuk menentukan UMR itu jadi KHL. Itu keputusan kesepakatan antara serikat buruh sama pengusaha, bukan yang menentukan pemerintah. Dan belum tentu miskin tidak bahagia gitu ya di sosial. Apanya? Kebahagiaan kan tetap. Bagi orang miskin, ya, itu karena dia merasakan miskin, itu malah tidak punya persoalan. Yang punya persoalan itu yang biasa kerja sekarang PHK, itu mesti emosi. Ya kan? Tapi mungkin jangan-jangan orang di Indonesia itu kan nggak semuanya kayak orang Jogja yang terima gitu kan miskin. Ini masalahnya seperti itu, Pak. Jadi kalau pendekatan seperti itu diterapkan, makanya yang orang penting Sulawesi, adalah Sumatera, kewajiban pemerintah
untuk mensejahterakan mereka. Ini jangan dihapusi, Bapak. Katanya kur, nyatanya juga harus pakai Penyertaan modal provinsi. Pakai boroh. Itu kan omong kosong semua. Kalau berani ya pemerintah daerah menjadi avalis. Maksudnya? Ya kan? Dalam arti memberikan orang miskin aset dengan pemberdayaan supaya dia itu bisa sejahtera. Orang miskin itu makan aja ndak bisa. Belum tentu punya aset. Itu saya pikir di beberapa daerah sudah diciptakan, kayak contohnya di Gresik mungkin Pak, di Jawa Timur. Makanya pemerintahnya kasih aset, tapi ya karena ada unsur moral hazardnya itu ya asetnya dicuri masyarakatnya juga gitu. Loh, ya dikontrol dong. Karena orang miskin itu mesti punya kebutuhan yang relatif pada suatu saat dia akan mau sejahtera, ya kebutuhan lapar ya mesti dilakukan seperti itu, ya dikontrol. Oke, baik. Baru saja Anda dengar konsep menyejahterakan masyarakat versi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali.